Bismillahirrahmanirrahim. Mari mengenal Tuhan. Karya Abuya Asy'ari Muhammad At-Tamimi. Mari mengenal Tuhan. Tuhan kita ialah Allah yang namanya paling agung, yang dikatakan Labzul Jalalah. Dia adalah zat yang maha suci lagi maha tinggi, suci daripada sebarang penyerupaan dengan makhluknya di dalam semua hal. Karena itulah dia tidak dapat dibayangkan. Kalau dibayangkan, satu pendustaan yang maha besar. Wujudnya sedia kala, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Karena dia bukan jenis ciptaan, bahkan pencipta seluruh alam, menjadi pentadbir, pendidik, dan penyelamat. Takkan pencipta dengan yang dicipta ada persamaan. Zatnya Maha Esa, satu atau tunggal. Tapi esanya tidak boleh dibelah bagi. Yang boleh dibelah bagi itu adalah benda atau barang ciptaan, atau sesuatu yang kena cipta atau yang diwujudkan. Maha suci dan maha tinggi Tuhan, daripada perlu kepada tempat, tidak mengambil ruang, tidak ada di dalam pihak atau di luar pihak. Karena di luar pihak adalah pihak. Tidak terlibat dengan masa, tidak terlibat dengan malam dan siang, tidak terlibat dengan musim yang empat. Karena semuanya itu adalah makhluk ciptaannya. Tuhan tidak berhajat dengan makhluknya, tapi makhluknya yang berhajat dengan Tuhan. Kudratnya adalah mutlak dan tidak terbatas. Karena kudratnya bukan dari tenaga. Ia dari zatnya yang maha kuasa dan maha daya dan upaya. Iradahnya atau kehendaknya bukan daripada dorongan nafsunya. Tuhan tidak ada nafsu seperti hewan dan manusia. Setiap yang terjadi dan yang akan terjadi kemudian adalah dengan kehendaknya. Ciptaan kecil dan besar sama saja. Dia kata jadi, jadilah kehendak itu. Dia mentadbir, mengawal, dan menjaga, bukan dari hasil berfikir-fikir dan meneliti. Kerana berfikir-fikir dan meneliti itu adalah dari akal. Dia memang sudah sedia tahu dan bijaksana.
Tuhan tidak ada akal seperti malaikat dan manusia. Setiap apa yang diciptanya tiada yang sia-sia. Sekalipun debu yang halus ada hikmahnya. Sama ada kita dapat fikirkan maupun yang tersembunyi hikmahnya. Ilmunya semaha luas, tidak terbatas dan tidak berkesudahan. Mengetahui yang ada dahulu, yang sedang ada, maupun yang akan ada. Sekalipun yang tiada Tuhan tahu, tidak ada sebesar habuk pun yang dilupakan. Hidupnya tiada berkesudahan, karena ia hidup bukan dengan nyawa, dan tiada yang menamatkan, karena ia adalah Tuhan. Tiada Tuhan selainnya. Artinya tiada siapa yang berkuasa di atas zatnya yang hendak mematikan. Dia mendengar bukan dengan telinga, tapi daripada zatnya yang bersifat mendengar. Dia melihat, tapi bukan dengan mata, tapi daripada zatnya yang bersifat melihat. Sifat mendengar dan melihatnya esa tidak berperingkat-peringkat, jauh dan dekat sama saja. Tuhan bercakap atau mempunyai bahasa yang tersendiri, yang tiada siapa yang mengetahuinya, sekalipun para malaikat. Bahasanya tiada yang dahulu dan tiada yang kemudian, tiada berlapas dan tiada berhuruf, tiada perkataan, tiada bunyi dan suara, tiada koma dan penutup, tiada permulaan dan tiada persudahan, tiada tanda tanya dan tiada tanda seruan. Al-Quran adalah bahasa malaikat dan bahasa Rasul. Maksud dan mafhum daripada bahasa Tuhan. Jadi, bahasa juga tidak ada penyerupaan. Maha suci Tuhan. Dia menghukum dengan keadilannya, memberi nikmat dengan rahmatnya, kasih sayang kepada hamba-hambanya, mengatasi segala sifat-sifatnya yang lain. Nikmat dan rahmatnya terus mengalir, tidak pernah berhenti-henti, sekalipun sedetik atau sekelip mata. Karena itulah nikmatnya
tidak mampu untuk dihitung. Nikmat nafas turun naiknya pun kita tidak dapat mengiranya. Betapalah nikmat-nikmat yang lain, lagilah terlalu banyaknya. Dia adalah pemberi rizki, pentadbir, penjaga, penyelamat, dan pengawal, dan menentukan segala nasib makhluknya. Kalau satu detik pun kita terlepas daripada Tuhan, pasti binasa. Aduh, siapa Tuhan? Dia adalah maha besar, maha agung, maha berkuasa, maha perkasa, maha gagah, maha hebat, maha pengasih. Kasihnya kepada hamba-hambanya lebih kasih daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Jadi patutlah kita jatuh hati kepadanya, bahkan cinta kepadanya. Patut kita membesarkan, memuja, mengagungkan, menyanjung, dan menyembah, dan menakutinya. Dia adalah idola daripada segala idola yang ada di dunia. Kita sangat perlu Tuhan. Karena itulah kita harus memperjuangkannya hingga seluruh manusia mengenalnya dan mencintainya dan menyembahnya.